Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita ketemu lagi di dalam pembelajaran, yaitu masih sama tema indahnya kebersamaan untuk pembelajaran 1 dengan subtema kebersamaan dalam keragaman. Harap kalian semua sudah siap pagi ini. Kita belajar bersama, siapkan alat tulisnya, siapkan diri dengan baik. Anak-anakku sekalian, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Eno menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Silakan nanti dilihat di buku tema halaman 75, karena hari itu mereka berkumpul bersama untuk bekerja bersama. Penuh keceriaan dalam kebersamaan. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah membaca dengan baik-baik setiap paragraf di dalam buku teks tema halaman 75 dan silakan dicari masing-masing gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Masih ingat bukan? Untuk mencari gagasan pokok dibaca, kemudian gagasan pokok bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat atau di awal dan di akhir kalimat. Adakah yang tahu di manakah sumber bunyi? Kalian beberapa pembelajaran sebelumnya sudah mengenal tentang bunyi. Masih ingat apa yang disebut dengan sumber bunyi? Bagus. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi juga disebut gelombang bunyi. Bunyi bisa dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Kalian masih ingat bahwa sifat bunyi ada 3. 1, termasuk gelombang longitudinal jika gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Kedua, perambatannya membutuhkan media. Apa saja? Ya, betul. Media benda padat, media benda cair, dan media udara. Yang ketiga, sifatnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Apa saja? Sumbernya adalah setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, garpu tala, alat musik gamelan, suling, terompet, atau benda-benda lain seperti drum, beduk, atau mungkin kalau kalian sedang di kelas biasanya tangannya tidak mau diam, mejanya dipukul-pukul juga bisa mengeluarkan bunyi. Tapi itu tidak boleh ya untuk memukul-mukul meja. Ini yang disebut garpu tala, dan ini contoh kereta api yang melintas. Suaranya akan berbeda dengan bunyi burung yang berkicau, karena media perambatannya juga berbeda. Jenis bunyi juga berbeda-beda karena tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi pada setiap 1 detik, atau biasanya frekuensinya adalah Hertz, ditulis Hz. Frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 jenis: infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Sedangkan bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi audiosonik, di mana frekuensinya di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Apabila kurang atau lebih dari itu, manusia tidak bisa mendengar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa perambatan bunyi ada medianya. Tapi apabila tidak ada media, bunyi tidak dapat kita dengar. Karena seperti apabila bunyi merambat di ruang hampa udara, bunyi tersebut tidak bisa kita dengar. Karena untuk bisa didengar harus memerlukan media untuk merambat. Selain media, faktor yang mempengaruhi adalah suhu medium. Jadi semakin besar suhunya, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Ini tadi yang dijelaskan Bu Endang, bahwa sifat bunyi merambat harus ada sumber bunyi,
ada media penghantar, dan ada pendengarnya. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu apabila bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Jadi, suara yang terdengar jelas bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya, kalau kita berteriak di dalam ruangan yang kecil, maka suaranya akan terdengar dengan jelas. Yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi yang pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyinya terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya, ada ketika kita di dalam gedung bioskop. Yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya agak jauh. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Hanya sebagai bahan referensi buat kalian, sebagai tambahan ilmu, bahwa resonansi bunyi sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi bunyi itu peristiwa bergetarnya benda karena ada benda lain yang bergetar. Contohnya, resonansi ada dua, menguntungkan dan merugikan. Contoh resonansi yang menguntungkan adalah alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Itu akan terdengar indah, suaranya terdengar lembut di telinga kita. Sedangkan resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada contohnya suara dari pesawat terbang. Yang bahkan apabila suaranya sangat tinggi, gelombangnya, frekuensinya, maka bisa dapat menyebabkan kaca-kaca pecah. Nah, ini ada sebuah pesawat. Kalau kalian biasanya pas ada pesawat, kalau yang rumah-rumahnya dekat bandara pasti akan terasa sekali resonansi yang sangat merugikan karena benar-benar pada akhirnya telinga kita yang bisa rusak. Sedangkan resonansi pada gitar merupakan contoh resonansi yang menguntungkan kita karena suaranya dapat dinikmati oleh alat pendengaran kita. Anak-anakku, silakan untuk mengetahui sumber bunyi, lakukanlah percobaan berikut. Tujuannya yaitu mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan bisa apa saja, tidak harus misalnya angklung, tapi bisa apapun yang bisa mengeluarkan bunyi. Benda yang apabila dipukul bisa mengeluarkan bunyi. Untuk langkah kerjanya, kalian duduk di kursi dan tutup mata dengan kain, kemudian meminta saudara, bisa ayah, bisa ibu, bisa adik, bisa kakak, untuk memainkan sumber bunyi. Kemudian kalian adalah menebak di mana sumber bunyi berasal. Apakah dari belakang, dari depan, samping kanan, atau samping kiri. Apabila kegiatannya sudah selesai, maka silakan membuat laporan kegiatan percobaan. Yang pertama yang harus ada adalah nama percobaannya. Nomor 2 adalah tujuan percobaan. Ketiga, alat dan bahannya apa saja. Kemudian keempat, langkah kerja. Kelima, hasil percobaan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kalian juga bisa melihat format dari laporan kegiatan percobaan di buku tema 1 halaman 81. Kita bisa mendengar karena kita mempunyai indera pendengar, yaitu telinga. Kita bisa mendengar berbagai suara, kicauan burung, suara, air mengalir, kemudian musik. Karena kita bersyukur Allah menciptakan alat indera pendengar dan diaruniakan kepada kita, sehingga bentuk tubuh kita sempurna. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara yang ada.
Inilah bentuk indera pendengar kita. Semua bunyi membuat udara bergetar, dan getaran ini akan mengenai gendang telinga. Ini yang disebut gendang telinga berupa lembaran kulit tipis. Saat itulah gendang telinga akan bergetar, dan getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Untuk lebih jelasnya ini adalah yang disebut daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang. Yang ini adalah lubang tengah, jalan masuknya suara ke dalam gendang telinga. Inilah yang disebut gendang telinga. Ketika ada suara yang masuk, maka suara tersebut akan mulai bergetar. Gendang telinganya akan mulai bergetar karena terkena suara. Dan ini akan diteruskan ke telinga tengah dan menjadi pesan-pesan listrik sehingga kita bisa mendengar suara tersebut. Di sini disebut saluran tengah. Kemudian di sini ada ini hanya sebagai tambahan buat kalian ya. Yang inilah yang disebut dengan gendang telinga. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap patuhi orang tua, jaga kesehatan, jaga diri sendiri, ya. Selalu tetap perhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Semangat pagi, tetap belajar, dan teruslah belajar. Akhir kata, Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini.